Selamat sore, ketemu kembali di Nescafe. Saya Gerus Gegen, kembali hadir untuk membahas tentang perawat. Lagi-lagi perawat ya, karena memang kita Nescafe. Tapi jangan lupa teman-teman selalu like, komen, dan subscribe supaya kami semangat dan memberikan informasi yang terus ada di dunia kita. Saya membuka Instagram yaitu media perawat. Ya, lagi-lagi ada satu kejadian yang memang menurut saya ini perlu kita sikapi dan perlu kita cermati, ya, kaitannya dengan nasib masa depan perawat. Karena bagaimanapun juga perawat itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan status dan membutuhkan satu kejelasan dalam bekerja. Ya, kita tahu bahwa perawat, berbicara soal sumber daya perawat adalah tenaga yang paling banyak di dunia Fasiankes dibanding dengan dunia medis dan tenaga kesehatan yang lain. Karena 24 jam dalam rumah sakit itu berjalan terus-menerus dalam pelayanan, baik dari sisi pelayanan secara biopsikospiritual, ya. Ini satu hal yang sangat menarik karena kebutuhan pasien itu menjadi kebutuhan yang sangat krusial bagi pelayanan keperawatan. Ya, di media perawat dikatakan bahwa spanduk protes pemecatan perawat RSUD Miuraisa berjejer di depan balai kota. Dan ini sudah lama sih memang peristiwa ini, tapi kenapa menarik ditanggapi, banyak disukai oleh pembaca, ya. Jadi boleh saya ulang bahwa ada sebanyak 43 papan spanduk berdana penolakan atas dipecatnya 37 perawat di rumah sakit daerah SUD di daerah tertentu, ya. Dan ini sangat menarik. Kenapa, ya, perawat begitu berani untuk melakukan satu pemasangan spanduk atau bahkan unjuk rasa ketidakpuasan, padahal kita menjadi suatu ujung tombak dalam pelayanan rumah sakit. Nah, tentu memang ada satu alasan. Ya. Puluhan spanduk tersebut bertulisan berbagai macam bentuk protes seperti perawat, ya, berduka, air susu dibalas dengan air tuba, ya. Dan banyak sekali ini, ya. Bahkan Ketua DPD Persatuan Perawat pun PPNI turun tangan, ya, mengatakan aksi non massa tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dipecatnya 37 perawat di RSUD. Saya kira miris sekali kalau kita melihat dan membaca dipecat. Bahasa dipecat itu sesuatu yang menurut saya sangat menyedihkan, ya. Dengan alasan apapun yang namanya dipecat, itu merupakan suatu proses di mana perawat itu sudah tidak ada lagi harganya, menurut saya. Ya, ada bahasa yang lebih halus, mungkin ada bahasa yang lebih bagus terkait dengan diberhentikannya seorang atau sekelompok orang perawat karena alasan, ya. Tetapi bagaimanapun juga sampai terjadi ranah pemecatan, apapun alasannya, saya kira mengedepankan mediasi, ya. Sampai organisasi PPNJ turun. Tapi saya tidak melihat ada satu penyelesaian yang menjadi win-win solusi, karena saya lihat di sini di narasinya, ya, sampai hari ini evaluasi nggak dipublikasikan tapi orang sudah dikeluarkan. Nah, jadi ini kan menjadi satu pertanyaan dan satu tanda tanya kenapa bisa sampai seperti itu, ya. Ketua DPD PPNI sendiri menilai proses evaluasi dan perencanaan perawat tidak transparan, juga terdapat kepentingan tertentu oleh Direktur SUD. Nah, ini satu hal yang menurut saya disikapi, kenapa
tidak ada transparansinya terhadap suatu permasalahan sehingga berujungnya satu pemecatan, ya. Menurut saya ini juga harus kita waspadai, di mana perawat itu lagi-lagi menjadi garda terdepan, ya. Dan jelas-jelas nih PP ini menolak, ya, dengan dikeluarkannya tersebut, ya. Artinya tidak ada lagi percapaian manajemen, ya, karena tidak ada satu titik temu, ya, titik temu terhadap dua belah pihak, ya. Jadi saya kira ini harus kita sikapi, bagaimana perawat ini kita bisa bekerja dengan baik, dengan tenang dari sisi baik materi maupun non materinya. Dan ini hal yang menjadi perhatian bagi kita semua. Kenapa bisa perawat dipecat? Kenapa perawat bisa mogok? Dan ini menjadi pertanyaan dan tanggung jawab kita. Oke guys, tetap kita bekerja dengan aturan, dengan SOP sehingga kita terhindar dari suatu masalah. Terima kasih, salam kompak.